Freddy Malau, Prodi PKO dari Fakultas FIK Unimed. Saya akan menjawab dari pertanyaan Sylvia, yaitu yang pertama, mengapa sering terjadi peserta didik hanya menyukai di mata pelajaran tertentu dan bagaimana kita sebagai calon guru untuk mengubah hal tersebut? Yaitu karena dalam suatu pelajaran tertentu ada yang sulit dimengerti, terkesan membosankan, atau bahkan karena kurang suka dengan cara mengajar gurunya. Memang faktor guru pengajar sangat mempengaruhi suka atau tidak sukanya sesuai terhadap pembelajaran tersebut, yang akhirnya berpengaruh juga pada nilainya, yaitu dengan adanya juga sistem guru yang memaksa daya tangkap harus cepat. Padahal dalam kenyataannya daya tangkap anak berbeda-beda dan juga menyebabkan anak tersebut kurang menyukai pembelajaran yang diajarkan guru, dan dia jadi lebih menyukai guru yang mengajar pembelajaran yang dengan sabar dan lebih banyak berinovasi. Maka dari itu dia hanya menyukai mata pelajaran tertentu. Dan kita sebagai calon guru harus mengubah tersebut, yaitu dengan memberi motivasi nantinya setiap peserta didik agar lebih cekat dalam belajar untuk meraih masa depan yang cerah nantinya. 2. Memberi sedikit candaan atau humor. Dengan itu peserta didik nantinya tidak terlalu kaku dengan mata pembelajaran yang kita ajarkan nantinya. Yang ketiga adalah jangan pernah kita memaksakan agar peserta didik menguasai hal yang bersangkutan dengan mata pembelajaran yang kita ajarkan nantinya. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan Sylvia, yaitu dengan apa saja indikator yang menunjukkan pembelajaran yang efektif. 1. Pengorganisasian materi yang baik. Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan dengan jelas antara topik satu dengan topik lainnya selama pertemuan berlangsung. Pengorganisasian materi terdiri dari A. Perincian materi, B. Urutan materi dari yang mudah ke sukar, C. Kaitannya dengan tujuan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyajian materi adalah bagaimana kemampuan daya serap peserta didik. Daya serap tersebut bertali erat dengan motivasi dan persiapan belajar mereka. Motivasi peserta didik dipengaruhi oleh minat dan perhatian, yaitu hubungan materi pembelajaran dengan harapan dan kesiapan belajar sebelumnya. Kesiapan belajar individu ditentukan oleh penguasaan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya, kemampuan membaca dan mendengar, tingkat pendidikan yang telah dicapai, dan tingkat kesulitan materi. Pengorganisasian materi juga mencakup faktor penunjang lainnya yang digunakan selama proses pengajian. Faktor penunjang tersebut antara lain yaitu penggunaan media, sikap, gerak-gerik mengajar, dan cepat lambat pengajian. 2. Komunikasi yang efektif. Cakapan dalam penyajian materi termasuk memakai media dan alat bantu atau teknik lain untuk menarik perhatian siswa merupakan salah satu karakteristik pembelajaran yang baik. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup penyajian yang jelas, kelancaran berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, kemampuan bicara yang baik atau nada intonasi ekspresi, dan kemampuan untuk mendengar. Kemampuan berkomunikasi tidak hanya diwujudkan melalui penjelasan secara verbal, tetapi dapat juga berupa makalah yang tulis, rencana pembelajaran jelas dan mudah dimengerti. Ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia, yaitu berikan varian gaya mengajar efektif yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik. Varian pembelajaran berarti teknik mengajar yang digunakan oleh guru selama pengajaran pembelajaran berlangsung. Variasi mengajar yang dapat digunakan guru adalah 1. Variasi suara. Digunakan intonasi suara yang tepat saat proses mengajar. Misalnya, guru dapat menaikkan intonasi ketika menyampaikan hal-hal penting untuk membangkitkan semangat belajar siswa. 2. Variasi media pembelajaran seperti globe, peta, gamat, grafik, slide, project. 3. Variasi penggunaan metode. Penggunaan metode yang bervariasi ganti metode pemberian tugas atau metode ceramah dengan teknik diskusi, eksperimen,
demonstrasi dan memberikan penguatan pada perilaku siswa yang mendukung pencapaian tujuan. 4. Variasi materi pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi pokok saja, tapi selain materi penunjang seperti contoh-contoh verbal, cerita atau rekod. Salam Prodeo et Patria. Perkenalkan, nama saya Murmati Tumandar, Fakultas FIK, Prodi PKO. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Silvi. Pertanyaannya ialah, bagaimana cara pendidik membangkitkan motivasi siswa? Motivasi siswa adalah suatu proses untuk mengingatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Tugas guru adalah bagaimana membangkitkan motivasi siswa sehingga ia mau belajar. Berikut ini beberapa cara bagaimana membangkitkan motivasi siswa, yaitu 1. Guru berusaha menciptakan persaingan di antara siswanya atau meningkatkan prestasi belajarnya. Yang kedua, pada awal kegiatan pembelajaran, guru hendaknya terlebih dahulu menyampaikan kepada siswa tentang tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, sehingga siswa terpancing untuk ikut serta di dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, guru berusaha mendorong siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, guru hendaknya banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses dengan usaha sendiri. Dan yang kelima, guru selalu berusaha menarik minat belajar siswa. Yang keenam, sering-seringlah memberikan tugas dan memberikan nilai subjektif mungkin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu manfaat metode tanya jawab bagi guru ialah siswa diberikan waktu untuk memberi pertanyaan kepada guru karena ada beberapa materi yang sulit untuk dipahami siswa. Jadi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan guru menjawab pertanyaan daripada siswa tersebut agar bisa dipahami oleh siswa manfaatnya. Metode tanya jawab bagi guru ialah supaya memberi kesimpulan yang mudah dipahami oleh siswa yang bertanya. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang terjadi apabila salah satu kedudukan metode dalam proses belajar dan mengajar tidak terlaksana? Menurut saya ialah cara pembelajaran para siswa akan semakin berkurang dan kegiatan belajar mengajar akan melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalamannya, guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis. Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian dalam keberhasilan bagi kegiatan belajar mengajar. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru. Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salam Prodeo et Patria.